Oke, selamat malam teman-teman dari Balikpapan Lifestyle dan dari UKM Balikpapan. Di sini saya bersama Bang Yogi. Yogi. Bang Yogi. Iya. Dari Supravisi Balikpapan. Iya. Oke. Bisa cerita nggak Bang, Supravisi itu apa? Seperti apa? Sebenarnya bergerak bidang apa? Iya. Saya cerita singkat aja Bang ya. Supravisi ini bergerak di bidang training and development untuk sumber daya manusia. Jadi untuk pembentukan karakter. Di sini saya lihat ada program dari Supravisi itu Supravisi ya, Supravisi Ya, Supravisi. Digital Marketing. Ya. Nah, itu bisa jelaskan sedikit enggak? Oke, kalau di Supravisi kita nyebutnya psikologi digital marketing, Bang. Oke. Iya, karena kita background juga di psikologi tentang kejiwaan manusia lah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita tidak hanya menguasai digital marketing saja, tetapi juga memahami psikologi dari target market kita, pemasaran kita supaya tepat sasaran, seperti itu. Kalau di pemasaran digital itu kan, digital marketing itu kita target marketnya harus jelas, kan seperti itu. Juga yang ditampilkan itu juga harus menyentuh sisi psikologisnya target market kita. Ya, maksudnya konsumen, calon konsumen ataupun calon-calon pembeli kita yang membeli produk maupun jasa kita. Misalkan kita kan sekarang nih lagi berada di Angkringan Semar nih ya. Yeah. Saya contoh, saya sebagai pemilik. Oh, siap. Semar, Baik, ya. Itu apa yang bisa diolah dengan psikologi digital marketing tadi itu? Ya, kalau saat ini memang kita tidak bisa memungkiri Bang, bahwa saat ini memang digital marketing luar biasa lah efeknya Bang. Nah, kalau sebagai pemilik kita juga harus memiliki motivasi dan mindset yang baik dalam membuka usaha seperti ini, misalnya seperti itu. Dan nantinya kita akan bisa memahami para konsumen kita. Yang ditawarkan dari Supravisi kepada para pelaku UKM itu apakah memfasilitasi dari mereka yang tadinya konvensional kemudian beralih ke digital marketing, ya. Atau hanya membrainstorming dalam artian membuka pola pikir dari owner-owner itu? Ya, kita pertama memberikan apa ini namanya Bang ya, brainstorming tadi ya. Nah, membuka mindset pelaku usaha baik besar, menengah maupun kecil, terutama UKM ya Bang ya, UKM, supaya mereka memiliki motivasi yang besar, motivasi yang baik. Karena tidak hanya menguasai digital marketing saja itu sudah cukup, belum, tetapi dari sisi internal kita, dalam diri kita itu harus memiliki motivasi yang besar tadi, supaya tidak mudah menyerah, supaya tidak mudah berpangku tangan, misalnya seperti itu. Jadi terus berinovasi, terus kreatif, dan juga terus mengembangkan usaha-usaha apa yang bisa dijalankan pada masa pandemi seperti ini Bang. Itu terutama di sisi psikologi pelaku usaha dulu. Dan kami juga memberikan pelatihan psikologi digital marketing itu seperti apa. Dan kita yang pertama akan menghancurkan dulu mental block dari para pelaku usaha. Karena kalau tidak, maka akan tidak efektif ketika menguasai digital marketing saja. Jadi mental blocknya itu harus dibersihkan dulu dari dalam diri pelaku usaha. Kalau hanya menguasai digital marketing saja tanpa memiliki, ya katakanlah keyakinan yang kuat, kan seperti itu Bang, mindset yang baik misalnya seperti itu, kita akan menyerah Bang, akan mundur teratur. Ya seperti itu. Untuk teman-teman yang pengen tanya silakan aja komen. Di sini ada yang dari Setiadi 92. Bahas apa nih men? Ini bahas tentang digital marketing. Jadi
psikologi digital marketing Yeah. yang coba ditawarkan oleh Supravisi Balikpapan dari Bang Yogi ini. Jadi di sini Supravisi dia mencoba membantu, salah satunya dengan cara membuka atau menaikkan optimis dari segi pelaku UKM-nya agar bisa bertahan atau mungkin bisa berkembang di masa-masa sulit seperti ini. Kemudian kaitannya dengan digital marketing berarti di sini kalau saya bisa simpulkan bagaimana caranya pelaku UKM bisa memanfaatkan maksud saya teknologi digital ini semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya masalah teknisnya saja, tetapi non teknisnya pun juga harus wajib dimiliki. Contoh misalnya dari sisi motivasi kita, ya kan seperti itu Bang. Atau dari segi emosional kita, kan terkadang kita tidak sabar nih, misalnya begitu. Kok sepi ya konten saya, misalnya udah berusaha membuat konten yang bagus untuk menawarkan produk atau jasa di digital marketing. Nah itulah Supravisi akan memberikan bahasanya sugesti Bang, sugesti atau saran untuk supaya para pelaku UKM ini, para pelaku usaha tidak mudah menyerah. Tetap punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang ditawarkan akan dapat diterima oleh masyarakat. Seperti kita tahu di masa pandemi seperti sekarang ini kan orang lebih banyak beraktivitas di rumah. Betul. Otomatis kan untuk mengisi rasa bosan ya orang rata-rata berselancar di dunia maya. Dan itu salah satu cara kita memasuki pasar ya berarti ya. Iya. Oke. Betul. Kemudian apakah Supravisi juga mempunyai tim yang bisa membantu teman-teman konvensional untuk beralih ke digital marketing? Ya, kami ada beberapa tim Bang, ya katakan tim teknis dan non teknis lah, supaya mudah dipahami. Tim teknis ini yang menguasai dunia IT, dunia internet misalnya seperti itu, karena cukup banyak yang harus dikuasai, dipelajari bagaimana supaya produk dan jasa kita bisa tampil di beranda paling depan, misalnya seperti itu Bang. Atau bagaimana membuat konten yang baik dan benar. Nah, di tim yang non teknis itu ada beberapa praktisi psikologi, praktisi hipnosis, praktisi di bidang pelatihan SDM juga ada. Jadi betul-betul kita combine, kita gabungkan dua unsur tersebut menjadi satu metode tadi Bang, psikologi digital marketing, supaya mantap, kan begitu Bang. Lihat. Jadi misalkan saya sebagai seorang pelaku UKM yang gaptek nih. Siap. Saya maunya gimana caranya biar usaha saya dikenal sama orang, tapi bukan saya melakukan. Jadi saya pengen saya hanya tahu produksi, sementara untuk pemasaran mungkin apakah bisa bekerja sama dengan tim dari Supravisi atau bagaimana? Bisa Bang. Dari orang yang ya tadi yang seperti Bang Ical bilang bahwa gaptek atau gagap teknologi Bang ya, atau sama sekali tidak memahami tentang dunia digital marketing, itu bisa kita bimbing dari nol sampai menguasai. Dan bisa juga misalnya maunya saya produksi aja deh, konten nanti Supravisi misalnya begitu, atau yang memasarkan boleh juga. Fleksibel kita Bang. Bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu. Bahkan kita bantu misalnya, saya nggak punya dokumentasi nih, nggak punya foto atau video, tim kita akan terjun. Oke, berarti siap. Full tim berarti ada. Full tim, ya betul-betul. Ada yang bisa benar-benar istilahnya mentraining dari nol sampai bisa untuk melakukan digital marketing. Ada juga tim yang benar-benar siap full backup berarti ya? Iya, siap full backup. Betul. Bahkan kalau ada yang butuh semacam website juga kita bisa, misalnya begitu Bang, atau marketplace bisa juga. Bisa, jadi tergantung dari keinginan konsumen ya. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik memahami atau ingin tahu lagi tentang psikologi digital marketing, bisa follow di Instagram @supravisi_balikpapan ya? Iya, betul. Okay. Kenapa sih kok
bisa berpikir untuk membantu UKM dari segi membangun mental block itu? Apakah ada pengalaman tersendiri atau bagaimana? Iya, jadi mungkin beberapa pengalaman dari beberapa rekan-rekan, ya kan Bang, yang awalnya mereka ikut beberapa pelatihan-pelatihan atau training-training untuk mendapatkan sertifikasi di bidang digital marketing. Tetapi ketika mereka mulai untuk memposting, misalnya seperti itu, ternyata sepi Bang. Ternyata dia hanya melihat dari berapa banyak yang like, ya, atau berapa banyak yang komen, mungkin begitu. Ternyata kalau dibarengi dengan psikologinya, ternyata banyak yang DM Bang. Iya kan Bang, tidak langsung, karena ada beberapa yang mungkin kepoin kita dulu, kepoin apa? Media sosial. Ya, media sosial kita, terus dia langsung DM atau WhatsApp atau dia telepon kita banyak. Nah, jadi itulah tugas supervisi, bahwa jangan berkecil hati kalau misalnya yang like sedikit, yang komen sedikit, tetapi yang kita lihat adalah hasil dari yang kita tampilkan. Ada yang feedback ke kita, itu Bang. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat supervisi menemukan, oh ya, kita harus psikologi digital marketing, jadi lengkap. Ada juga dulu teman-teman yang merasa tidak memiliki peralatan yang lengkap, contoh laptop, handphone yang canggih, misalnya begitu Bang. Ternyata dengan handphone yang kita miliki, namanya juga smartphone ya Bang ya. Nah, ternyata di handphone ini pun kita bisa membuat beragam macam konten digital marketing. Luar biasa Bang. Jadi maksimalkan apa yang kita miliki. Tidak usah membayangkan kita harus punya laptop yang canggih atau komputer yang canggih, tidak. Dengan Android yang kita miliki, itu bisa membuat beragam konten. Dengan aplikasi yang sudah ada di Android ataupun di kalau misalnya handphonenya yang lain juga ada, itu bisa kita cari Bang, dan semua bisa kita pelajari melalui handphone kita. Jadi maksimalkan apa yang ada itu. Mungkin kisaran biaya nih, misalkan saya ingin konsultasi mengenai psikologi digital marketing di supervisi itu mulai dari berapa Bang? Nah, ini kita Bang, kita tergantung dari permintaan konsumen. Ya, terkadang juga kita dari ratusan sampai jutaan, kan begitu. Kadang juga free. jadi tergantung Bang Ical, kita melihat dari segmen konsumennya juga. Buat teman-teman yang tertarik untuk memahami lebih tentang psikologi digital marketing, bisa follow akun Instagramnya @supervisi_balikpapan. Ya, betul. Di situ juga sudah ada kontak person yang tercantum, jadi bisa langsung ada Japrian atau mungkin mau lewat hanya lewat DM atau bisa WA atau mungkin mau video call, bisa nggak Bang malam-malam? Oh. Malamnya jam 2. Udah tidur. Akhirnya Bang, pesan buat teman-teman UKM Balikpapan nih Bang, apa Bang? Ya, buat teman-teman UKM di Balikpapan, tetap berpikir positif, ya kan Bang, kreatif, terus inovatif, ya Bang ya, selektif juga, dan yang paling penting adalah tetap survive di masa seperti ini. Dan jangan menyerah, tetap termotivasi Bang. Pasti ada jalan keluarnya yang terbaik untuk kita semua, selama kita punya mindset yang kuat, mindset yang untuk kesuksesan, misalnya seperti itu. Itu aja mungkin Bang Ical. Oke, terima kasih sekali Bang Yogi. Yeah. Oke, jangan lupa di follow akun @balikpapantl, kemudian follow juga akun @UKM Balikpapan, dan juga akun @supervisi_balikpapan. Dan terima kasih buat Angkringan Semar yang sudah menyediakan tempat untuk live IG malam ini. Jangan lupa juga di follow akun @angkringan_semar, R-nya double ya, Semar R-nya 2. Oke, terima kasih, selamat malam.